Kalau zamannya Nokia dulu memang kita lihat telekomunikasi itu sangat basic banget ya, even warnanya black and white ya. Kemudian Nokia kan punya sejarah yang luar biasa juga mengembangkan semua produk dari yang feature phone, smartphone yang dulu M series, kemudian juga ada communicator ya. Nah, zaman dulu itu kan boleh kan komunikasi basically. Jadi orang hanya bisa pakai telepon only. Jadi kalau melakukan lebih dari itu udah sulit ya. Tapi sejak evolusi Nokia kayak selesai sekarang dengan masuknya Android sama Apple, itu terus terang industrinya udah different. Jadi kalau kita lihat ya sekarang ini pengembangan itu bukan hanya masalah di produk saja, tapi juga di aplikasi kan, software. Which is itu yang sangat masif. Kita bisa lihat apa saja yang bisa ada di situ. Dimana kebutuhan orang itu semua bisa dilengkapi dengan satu device kalau kita lihat. Nah itulah yang membuat begitu masifnya pengembangan. Tentunya produk harus bagus dengan memori cukup tinggi dan dengan CPU yang besar ya. Tapi juga harus dilengkapi dengan software yang juga bagus. Nah itu yang bisa membuat sangat powerful. Orang bisa hanya hidup dengan produk itu sendiri gitu loh. Sekarang kita lihat ya itu yang terjadi. Maka itu menjadi salah satu zamannya e-commerce yang booming waktu COVID itu kan juga belinya pakai handphone kan. Jadi mobile internet itu salah satu yang terbesar itu yang terjadi di. Terus kamera yang terbesar itu ada di handphone juga, ya kan? Jadi kamera yang bukan kamera yang hilang ya, tapi ada. Tapi sekarang kamera biasa hanya profesional aja. Sekarang nggak semua orang pakai kameranya di handphone. Jadi kita bisa melihat kamera, banking, semua ya. Kemudian untuk urusan ke depan smart home atau smart activity itu semua di handphone. Itulah evolusi yang luar biasa. Jadi ini industri ini akan makin menarik dengan munculnya AI. Sekarang kita lihat ya, ada DeepSeek ya, nanti apa saja yang ada di situ itu akan sangat powerful mobile itu. Tapi tentunya ada risiko ya dengan banyak data yang ada di situ. Tentunya security harus kuat. Kita harus mempunyai pengaturan informasi kita yang harus benar-benar tepat ya. Jangan semua aplikasi yang mau di-download mau dipakai semua. Jadi mesti harus hati-hati juga karena ini kan risk ya. Tapi anyway orang akan mengalami. Kita bisa lihat sekali bahwa even di level menengah ke bawah segmennya itu sekarang kayak kita lihat pengembangan kayak Gojek, Grab itu semua juga pakai mobile kan. Jadi semua transaksi e-commerce ya sehari-hari juga bisa dari device. Itu yang terjadi. Yang tadi saya nyambung dengan AI nih Pak Hasan. Langkah Era Jaya mengadopsi teknologi AI ini atau kecerdasan buatan ini gimana nih Pak? Apa yang baik dalam proses bisnis apa emang udah terpikir untuk juga masuk ke sektor itu? Tentunya kita pasti akan adapt ya, tapi tentunya kita akan lihat bagaimana cara kita adapt AI, karena AI itu pasti nggak bisa kita hindari ya. Contohnya tentunya di online e-commerce itu banyak AI udah terjadi. Bagaimana kita bisa memprediksi consumer behavior. Pada saat orang sesuatu di online kita udah tahu dia mau beli apa kan. Itu sudah AI yang bekerja. Jadi kita sudah lakukan itu kita punya e-commerce platform namanya Eraspace ya. Eraspace kita sudah ada kerjasama dengan banyak platform untuk itu. Karena menurut saya itu akan otomatis terjadi. Karena itu akan membuat efisiensi dan juga kita bisa mengerti lebih banyak apa sih consumer mau ya. Karena kita engage dengan mungkin puluhan juta orang ya yang pakai produk. Dan kita memerlukan AI untuk make sure bahwa kita juga bisa lebih lebih tahu apa sih consumer, karena customer satisfaction itu nomor satu. Kita harus make sure dia juga bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan cepat ya. Bagaimana dengan Pak Hasan? Apa prinsip kepemimpinan yang Anda terapkan sebagai second in command ya di Era Jaya? Okay. Mirip lah ya saya rasa dengan Pak Reza, tapi yang penting kalau saya bilang pertama adalah trust ya, trust penting karena supaya bisa menjalankan suatu bisnis baru atau
organisasi bisa bergerak dengan sangat cepat itu adalah trust. Dengan trust itu otomatis itu akan roda akan sangat cepat. Kalau nggak ada trust biasanya yang bawah juga akan mikir nih, oh, bosnya percaya atau enggak gitu, atau mereka support nggak strategi. Itu satu. Yang kedua, clear vision dan mission itu penting banget ya. Karena itu adalah menjadi roda pergerakan juga penting. Yang ketiga lah saya bilang teamwork sih. Karena pada dasarnya nggak bisa menjalankan suatu bisnis itu dengan sendiri. Apapun bisnis, mau paling kecil pun atau paling besar tuh harus tim dan kolaboratif. Contohnya nih, kita kan dari bisnis telco mau masuk ke bisnis yang fashion, lifestyle, F&B atau food and nourishment itu nggak gampang. Merubah mindset dari menjual handphone menjadi menjual produk. Tapi kita harus agile ya, kita harus adapt. Tentunya dengan culture yang berbeda, dengan orang yang akan berbeda, dengan industri yang berbeda, dengan cara menghandle customer yang berbeda. Itu yang sangat penting. Harus kita agile dan adjust. Karena menurut saya apapun yang dilakukan, idean adalah customer kan. Terus kedua adalah proses yang harus benar. Karena proses itu di industri itu masing-masing beda-beda semua. Jadi itu juga sangat penting ya, yang harus kita lakukan. Jadi kita juga banyak melakukan perubahan bisnis proses, bagaimana membuat bisnisnya menjadi lebih simpel dan juga lebih cepat. Karena itu ekspansi kan. Kalau ekspansi kita sudah banyak birokrasi yang akan jadi biasanya. Jadi kita banyak potong birokrasi sehingga kita bisa lebih cepat untuk pengembangan bisnisnya.